Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Datu Pandan. Eh, Kali ini saya akan membahas tema tentang batu akik pandan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang mengirimkan pertanyaan di channel YouTube saya. Saya akan menjawabnya sesuai dengan ilmu yang ada di saya, sesuai dengan apa yang ada di saya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman dan juga bermanfaat buat teman-teman. Oke, saya akan menjawab pertanyaan di YouTube yang pertama dari Mas Parjimin Minto. Pandan saya dari Lumut naik Koneng Lawas. Masuk kelas apa ya? Wassalam. Jadi kalau naik dari Lumut naik Kuning Lawas. Ya kalau misalnya udah naik dari Lumut, next step selanjutnya ketika dia terus mengalami proses penuaan, ketika dia mengalami proses oksidasi, dipakai kemudian atau dengan jalan yang lain, ketika dia naik koneng dia akan menjadi lumut lawas. Lumut lawas ya ciri-cirinya nanti warnanya tambah gelap. Dari warnanya tambah gelap, kemudian kekristalannya juga beda. Terutama kalau misal dia naik di tangan, batu-batu yang naik di tangan kristalisasinya beda sekali dengan batu-batu yang katakan naiknya dengan jalan lain. Atau batu-batu yang memang basicnya sudah kristal juga ketika berubah atau ketika bermetamorfosis menjadi lumut atau lumut lawas, kristalnya pasti nambah. Yang tadinya agak ngedof, ketika dia berubah menjadi lumut kemudian lumut lawas, dia menjadi lebih kinclong. Jadi gitu. Jadi ketika dia berubah dari lumut, ya pasti jadi lumut lawas. Begitu Mas. Pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan nomor 2, Bang Robi Aji. Terima kasih Bang Robi Aji, dan terima kasih Mas yang tadi yang udah nanya di tema YouTube mengenai batu pandan, tips rawatan batu pandan. Jadi di sini tips-tips merawat batu akik pandan. Ini YouTube yang lumayan lama nih. Direndam doang Om, pakai air hujan tanpa campuran apapun. Jadi ketika berbicara mengenai rawatan rendaman batu akik pandan, air hujan salah satu yang digunakan untuk merawat batu pandan dengan cara direndam. Efektif nggak? Efektif. Walaupun perlu saya garis bawahi, ketika direndam dengan air hujan ya prosesnya akan cukup lama gitu. Yang jelas air hujan itu kalau misalnya kita mau lihat lagi ke materinya, air hujan yang jelas berasal dari ketika diuraikan air hujan salah satunya mengandung asam kalau saya pikir. Untuk air hujan yang mungkin di daerah-daerah kita ini, di daerah-daerah Jakarta, ya tingkat asamnya tidak sekuat air hujan yang ada di daerah pegunungan yang mengandung yang asamnya itu dari belerang ya, dari H2SO4 dan asam nitrat. Tapi yang jelas di daerah-daerah perkotaan juga atau di daerah-daerah yang ada industri ya asamnya berasal dari pembakaran tempat industri, atau kalau dari kota tuh dari pembakaran kendaraan bermotor, polusi kendaraan bermotor, sehingga pH-nya juga menjadi lebih asam. Nah, atas dasar inilah maka sebenarnya ketika kita rendam di air hujan juga sama tuh. Kita memberikan sedikit materi air yang pH-nya asam, dia yang mengandung asam gitu. Nah, sebenarnya ketika dirawat dengan direndam air hujan itu yang bikin dia nanti naik perlahan-lahan. Tapi yang jelas jika ini dibalance dengan pemakaian terus-menerus, terutama untuk pemakaian terutama untuk pandan-pandan yang diikat dengan bahan tembaga, maka saat kita pakai, katakanlah pagi sampai malam kita pakai, dia juga terkena asam tubuh kita,
kemudian terkena materi-materi dari luar, selesai biasanya kadang-kadang ada pecinta pandan yang selesai mau tidur dicemplungin tuh ke air, dan air hujan lah, katakan seperti itu. Nah ketika dicemplungin di air hujan ya proses lagi, tambah kena air yang mengandung asam, besoknya pakai lagi. Dan itu jika berlangsung terus menerus, dari beberapa pengalaman teman-teman naik menjadi sembuh lumut atau lumut lah, bahkan katakan seperti itu. Tapi yang jelas prosesnya akan memakan waktu sekali, akan lama sekali. Jadi kalau pertanyaannya naik ya pasti naik gitu. Apalagi dia memang yang saya bilang tadi, bahwa dari ikatannya tembaga, kemudian dipakai sehari-hari, direndam, dia kan sehari-hari dipakai juga kena keringat, kemudian nanti direndam di cairan air hujan yang mengandung asam, naik lama-lama pasti. Naiknya nanti dari bawah, dari oksidasi tembaga naik sampai ke daerah atas. Tapi biasanya juga yang jadi catatan adalah batu-batu seperti itu ketika naik tidak rata naiknya. Tergantung bagaimana oksidasi di tempat-tempat yang kenanya itu di sekelilingannya. Dan masuknya nggak rata tuh nggak dari atas ke bawah, jadi warnanya seandainya hijau atau hijau semua atau sampai bawah, kuning semua dari atas sampai bawah, enggak. Tapi biasanya tergradasi. Kalau memang hijau ya hijau dari bawah naik ke atas, hijau di bawah itu lebih kental daripada di atas. Kalau saya malah cenderungnya untuk pakaian lebih suka yang seperti itu. Tapi ini subjektif, nggak objektif. Jadi ketika bicara kesukaan ya saya subjektif. Demikian jawaban saya. Semoga ini bermanfaat. Bukan berarti ketika saya menjawab saya lebih pintar atau lebih paham lah. Cuman saya berusaha untuk membagi pemahaman yang ada di saya yang sedikit ini, untuk bisa juga ikut membantu meningkatkan pemahaman teman-teman terhadap batu akik pandan. Yang saya berharap hasil akhirnya adalah teman-teman semakin mencintai batu akik pandan, kemudian juga terus memakai batu akik pandan. Demikian dari saya. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, oh ya, jangan lupa subscribe-nya jika ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pandan selalu di jari.